Dalam kelompok pemilik di komunitas kami, ada istri yang luar biasa. Saya berbicara tentang suami saya sepanjang hari. Dia seperti singa betina gila, meluncurkan serangan tanpa pandang bulu pada semua pemilik wanita dalam kelompok, memperingatkan mereka dengan kasar terhadap apa yang disebut pelacur menyihir ini. Menjauhlah dari suaminya, hanya karena saudara perempuan saya dan suaminya berbicara beberapa patah kata lagi. Wanita gila itu bergegas ke sekolah seperti banjir binatang buas. Tampar adikmu dengan liar, mulutnya tidak bersih dan menegur adikku karena menjadi rubah betina. Tidak malu, berani merayu pria yang sudah menikah. Adikku yang sedang dalam tahap sprint tahun ketiga sekolah menengahnya, dilempar olehnya seperti ini. Depresi kambuh, Gao Kao Yeming Gunung Luosun. Sejak itu, saya telah mencuci muka dengan air mata sepanjang hari. Dan ketika saya menerima panggilan darurat dari orang tua saya, ada kegembiraan yang tak tertahankan di hati saya. Malam tanpa tidur, istri, dia punya janggut yang keras padaku. Saya seorang penjahat alami. Saya menyeret koper saya ke pintu rumah saya, yang sudah lama tidak saya kembalikan. Saya melihat seorang pria berpakaian hitam, wanita dengan sepatu stiletto. Dia meludahkan darah ke pintu dengan pena cat merah. Panel pintu vermilion di dinding putih di sekeliling perimeter, penuh penghinaan yang tidak sedap dipandang. Ini seperti pelacur jalang dan rubah betina. Aku menyipitkan mataku. Sepertinya ini adalah istri di mulut orang tuaku. Soft bullying menipu saya. Permisi, Bu, bisakah Anda melepaskan saya? Wanita itu mendongak. Dia menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kilatan kecemburuan melintas di matanya. Dia bertanya dengan nada snarky dan kejam, siapa kamu? Lihatlah wajah rubahmu. Saya kira itu kerabat keluarga ini. Benar saja, seperti berkumpul seperti bersama. Pelacur-pelacur berkumpul di sarang. Lihat bahwa aku mengabaikannya. Dia mengeluarkan kunci dan bersiap untuk membuka pintu. Dia menerjang, pegang rambutku dan rias wajah. Aku tahu suamiku menyukaimu akhir-akhir ini. Saya mulai berdandan. Itu bukan Anda. Vixen besar ini dengan vixen kecil. Aku bisa mencium bau omong kosong dari jauh. Kulit kepala yang diseret olehnya sakit. Tubuh tidak bisa membantu tetapi bersandar. Aku melihat bibir merah cerahnya terus terbuka dan berdamai. Mau tak mau aku mengerutkan kening kesal. Twitter dan berisik sampai mati. Aku benar-benar ingin meracuninya. Saya menderita penyakit mental yang parah dan gangguan bipolar. Tidak hanya impulsif dan mudah tersinggung. Setelah dirangsang, itu bahkan lebih tidak rasional. Adalah vandalisme alami dan kepribadian antisosial. Jika Anda tidak memiliki keluarga yang hangat dan harmonis, ada bimbingan pasien dari orang tua, perusahaan intim saudara perempuan saya takut tidak mungkin mempertahankan penampilan normalitas hari ini. Wanita ini mencoba menghancurkan semua yang kusayangi. Itu adalah dosa yang tak terampuni. Saya memukul Bakhan. Pukulan sikunya sakit dan dia langsung melepaskan tangannya. Sambil memegangi perutnya, dia mundur 2 langkah. Aku mengangkat kakiku dan menendangnya ke tanah, mengayunkan tinjunya dan membungkuk ke kiri dan ke kanan ke wajahnya. Awalnya, dia mengutukku dengan najis. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah ratapan dan memohon belas kasihan yang menyedihkan. Orang tua saya, yang bersembunyi di balik pintu, melihat bahwa situasinya tidak benar. Buru-buru membuka pintu dan keluar untuk memblokirnya. Diam-diam, berhentilah berkelahi. Jika Anda bertarung lagi, Anda akan mati. Tanyakan apakah konten memenuhi persyaratan Anda kali ini. Jika modifikasi atau penyesuaian lebih lanjut diperlukan, jangan ragu untuk memberi tahu saya. Kim, hentikan. Dia pingsan. Kata-kata orang tua saya membuat saya kembali sadar secara bertahap. Saya menyaksikan darah dan kotoran mengalir ke seluruh wajah wanita itu. Jijik menyeka jari-jarinya. Keluarkan ponsel dari saku. Akun bernama asli suami ciuman pernis lembut. Gambar yang menyertainya adalah gambar istrinya berbaring di depan rumah saya. Itu saja. Saya membawa orang tua saya yang ketakutan ke dalam ruangan. Di atas meja ada makanan lezat. Ibu membawakanku semangkuk nasi. Duduk diam di dalam mobil begitu lama. Saya lapar. Makan dulu, dan aku akan makan besar. Daging babi rebus yang harum sedang dalam suasana hati yang sangat menyenangkan. Orang tua di sebelahnya penuh dengan kesedihan. Pada akhirnya, keluarga ini bukan tunggul yang baik. Saya mendengar bahwa orangnya telah membuka pabrik di luar. Kamu mengalahkannya seperti ini hari ini. Saya khawatir saya tidak akan menyerah. Baut, bagaimana bisa baik-baik saja untuk menyerah? Dia melakukan ini pada adikku. Bagaimana mungkin aku bisa membiarkan mereka pergi? Saya meletakkan piring dan sumpit dan bertanya kepada saudara perempuan saya di dalam ruangan. Sejak ini terjadi, saya tidak banyak keluar. Ibu menangis saat dia berbicara. Aku dulu memanfaatkan ketidakhadiranku dengan ayahmu. Diam-diam tebas pergelangan tangan Anda dengan pisau ketika datang untuk membawakannya makanan. Lihat darah di tangan itu. Saya ketakutan setengah mati. Dengarkan ibumu. Aku tersentak berdiri, datang ke pintu kamar saudara perempuan saya, dengan kasar menampar pintu beberapa kali. Tapi aku tidak bisa mendengar respon di dalam. Ada ledakan keras. Saya menendang pintu
pintu hingga terbuka. Adikku menatapku berdiri di pintu dengan ekspresi kosong. Awalnya wajah kecil bulat. Sekarang saya tidak hanya kehilangan dagu yang tajam, ada juga beberapa goresan yang terlihat di bawah mata. Tubuhnya juga biru dan ungu. Itu semua dilakukan oleh wanita itu. Suaraku kering. Ada kemarahan yang mengerikan di dalamnya. Sejak saya melihat kondisi tragis saudara perempuan saya tidak bisa menahan amarah di hati saya. Saya meminta orang tua saya untuk membawa saudara perempuan saya ke hotel untuk 1 malam. Saya sedang duduk di sofa sambil melihat pembunuh topeng, sambil sabar menunggu kedatangan keluarga. Sejak saya memposting foto itu di grup di pagi hari, sekelompok pemilik yang selalu aktif tiba-tiba jatuh ke dalam keheningan yang menakutkan. Sampai jam 45 sore, akun itu disebut suami yang berciuman dari kerabat yang lembut. Pria Zhao Tianming minta untuk menambahkan saya sebagai teman. Baru saja lulus. Pihak lain memunculkan lusinan suara 60-an. Cukup klik pada 1 dan hubungi ibu. Jumlahnya sangat tinggi sehingga saya kehilangan minat setelah mendengarkan beberapa kata. Buang ponsel Anda ke samping dan terus lihat baterainya. Film ini berlanjut ke pintu yang indah. Tiba-tiba ada ketukan keras di pintu. Keluarga saya tinggal di lantai 2. 1 lantai dan 2 rumah tangga. Awalnya ada pasangan kecil yang tinggal di seberang. Sejak 77 yang lembut datang untuk membuat masalah satu demi satu, dan mereka pindah. Sekarang, seluruh lantai dipenuhi dengan sumpah serapah yang tak tertahankan. Saya melihat melalui mata kucing. Seorang pria kurus dengan kepala kecil, memegang tongkat kayu di tangannya, mengumpat dan mengumpat. Kakinya juga menendang pintu. Di belakangnya berdiri kikil lembut yang telah membengkak menjadi kepala babi. Ada juga 2 anak, 1 lebih tua dan 1 lebih muda. Gadis itu kurus seperti tauge. Anak laki-laki itu menjadi gemuk dan menjadi anak babi. Yo, ini adalah keluarga dalam pertempuran. Bangun terburu-buru. Keluarkan pedang lipat dari bagasi. Saya menggerakkan otot-otot saya lagi. Saya membuka pintu. Pria itu menendang keras. Aku membanting pintu hingga terbuka. Dia jatuh dengan kelangkaan gravitasi. Aku mengangkat kerah bajunya dengan jijik. Menyeret orang keluar rumah seperti anjing mati. Cat lembut itu mungkin membuatku takut. Ketika dia melihatku, dia berbalik ke samping. Minggir. Kami bertiga menyeret sampai ke bawah ke ruang terbuka yang luas. Saya melepaskan. Kiki lembut bergegas maju. Ambil Zhao Tianming yang diseret olehku. Suamiku, kamu baik-baik saja? Zhao Tianming melepaskan tangannya. Dia mengangkat tongkatnya dan mengayunkannya ke arahku. Persetan pelacur bau, berani melakukan ini pada Lao Zu. Jika kamu tidak bertengkar hari ini, kamu menangis ayah dan memanggil ibu. Saya tidak akan bermarga Zhao. Anak laki-laki kecil di samping melakukan hal yang sama. Gigitan renyah, ambil batu dari tanah dan lemparkan padaku. Membunuhmu wanita jahat. Aku akan membiarkanmu menggertak ibu. Membiarkanmu menggertak ayah. Aku akan membunuhmu. Membunuhmu? Batu itu menghantamku, tidak sakit atau gatal. Tapi dia sangat kesal. Aku sedikit condong ke samping. Hindari tongkat yang diayunkan oleh pria itu. Angkat kaki Anda dan tendang impi yang menghalangi jalan ke tanah. Ah, Xiao Bao. Kerabat lembut itu berteriak, menerkam keluarga Zhao untuk melindunginya. Dalam pelukanmu, dasar wanita gila. Bahkan anak-anak dipukuli. Ini benar-benar potongan lembut yang membunuh 1000 pisau. Merepotkan, ada banyak gerakan. Ini jam 78 malam. Sudah waktunya bagi penduduk komunitas untuk berjalan-jalan dan berjalan-jalan dengan anjing mereka. Banyak orang yang lewat berhenti. Lihat ke sini dengan tenang. Mengapa wanita ini masih memukuli anak-anak? Anda tidak tahu. Keluarga itu bukan burung yang baik. Hanya pria gemuk kecil di rumahnya. Dia berusia 6 tahun. Cucu perempuan saya sekelas dengannya. Tidak kurang bullying. Orang tua juga tidak bisa dibedakan dari benar dan salah. Terakhir kali dia menyelinap ke dapur, meludahi makanan anak. Tertangkap. Ibunya berlari ke sekolah dan membuat keributan besar. Bukan karena makanan sekolahnya tidak enak. Itulah yang dilakukan putranya. Pada akhirnya, butuh 2000 yuan untuk menyerah. Ceka-ceka, orang macam apa? Saatnya berjalan-jalan juga. Ayo berhenti ikut campur. Orang jahat menjadi jahat dan setan. Zhao Tianming melihat bahwa bayi laki-lakinya sedang diganggu. Membawa tongkat, dia bergegas lagi. Aku menghindar dan meraih lengannya. Dalam tatapan ketakutan Zhao Tianming, pukul dia ke tanah dengan punggungnya secara refleks. Bang-bang, Zhao Tianming hanya merasa, ini seperti tulang-tulangnya berantakan. Itu gelap gulita di depanku. Ketika Anda sadar, pisau dingin sudah ada di tenggorokannya. Apa yang ingin Anda lakukan? Sudah kubilang, pembunuhan adalah kejahatan. Zhao Tianming menggertak dan mengucapkan kata-kata kejam. Seluruh orang gemetar, tidak untuk sementara.
sementara. Luka di leher dipotong oleh pisau tajam, darah lembut, dan kerabat saya bergegas dan menggigit lengan saya. Dia masih memarahinya samar-samar bahwa kamu berani menyentuh suamiku. Aku akan bertarung denganmu. Aku bahkan tidak mengerutkan kening. Sepasang murid hitam pekat menatapnya. Zhao Tianming yang berjuang kesakitan. Ini seperti melihat benda mati. Darah mengalir dari pisau. Segera garis leher putihnya diwarnai merah. Lihatlah ke sekeliling pada orang-orang yang hidup. Akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Buru-buru berbicara untuk mencegahnya. Berhenti, gadis kecil. Jika ini terus berlanjut, itu akan berakibat fatal. Tidak peduli seberapa besar kebenciannya. Saya tidak bisa mengejar ketinggalan dengan diri saya sendiri. Jika Anda benar-benar memiliki sesuatu, orang tua dan anggota keluarga juga akan sedih. Memikirkan orang tua dan saudara perempuan. Kemarahan di mataku menghilang. Jari sedikit mengimbangi. Ujung pisau hanya mencukur beberapa helai rambut Zhao Tianming. Setelah membuang ruan Kiki, aku menepuk-nepuk debu dari pakaianku, berbalik dan pergi. Di kejauhan, sirene berdering. Ruan Kiki menatapku dengan wajah puas. Matanya penuh kebencian. Dasar pelacur, menyakiti suamiku seperti ini. Tunggu saja masuk penjara. Di kantor polisi, Ruan Kiki menangis dan membuat masalah. Saya harus ditangkap oleh polisi sebagai pembunuh. Zhao Jiabao yang ditembak di sebelahnya juga melakukan hal yang sama. Ikuti spot, cepat dan ambil. Baru saja pelacur ini menendangku kembali. Aku akan membiarkannya mati. Zhao Jiabao berkata dan meludah banyak. Nyonya, harap tenang. Suamimu hanya menggaruk sedikit kulit. Ujung pisaunya dangkal. Tidak ada bahaya bagi kehidupan. Itu hanya trauma kulit. Saya pikir Anda polisi dibeli olehnya. Kiki lembut menyilangkan pinggangnya. Menunjuk polisi muda di depannya adalah output. Anda semua dalam hal ini bersama-sama. Oh, hidupku sangat menyedihkan. Rubah betina ini menggoda suamiku. Saya baru saja memperingatkannya. Dan dia bergegas dan memukuli saya. Sekarang semua orang telah menangkap barang curian. Bukan saja kamu tidak melakukan keadilan untukku, itu juga menampung penjahat. Polisi muda itu sangat marah dengan ucapannya sehingga wajahnya menjadi gelap. Dengan sikap keras, dia dan Zhao Jiabao diundang keluar. Di ruang interogasi, petugas polisi paruh baya itu menundukkan kepalanya dan mencatat sambil menanyakan namaku. Usia tenang 21. Polisi itu tiba-tiba menghentikan apa yang dia lakukan. Dia menatapku dengan hati-hati untuk waktu yang lama. Dia bertanya dengan ekspresi aneh. Anda adalah pendiam yang awalnya tinggal di Kingshui Lane. 5 tahun lalu, seorang gadis sekolah menengah memegang pisau dapur. Berita tentang 2 jari dipotong oleh seorang anak laki-laki di kelas yang sama mengarungi sensasional. Gadis itu baru berusia 16 tahun, menderita penyakit kejiwaan yang parah dan gangguan bipolar. Akhirnya, di bawah mediasi polisi, kompensasi finansial untuk keluarga gadis itu, para pihak mencapai penyelesaian. Gadis itu juga dikirim ke panti jompo di pinggiran kota oleh keluarganya. Dapatkan perawatan. Mengenang kejadian lama itu, sedikit kekejaman melintas di mataku. Ketika dia masih remaja, dia berani menganiaya teman sekelas wanita. Sampah itu hanya memotong 2 jarinya. Itu sangat murah untuknya. 5 tahun perawatan tidak membuat kondisi saya lebih baik. Sebaliknya, saya belajar cara menyamar. Saya mencoba menyembunyikan emosi saya. Setelah perlahan menuangkan situasi aslinya, itu juga disediakan dengan sangat intim. Rekaman ditangkap oleh pengawasan di pintu rumah. 2 konflik. Itu semua diprovokasi oleh Ruan Kiki dan Zhao Tianming. Dan saya hanya membela diri. Awasi aku keluar dari polisi. Mata Ruan Kiki membelalak tak percaya. Dia tanpa henti menarik lengan baju polisi itu dan tidak melepaskannya. Saya harus memberikan penjelasan. Polisi itu menatapnya dengan ekspresi rumit, menundukkan kepalanya dan membisikkan sesuatu di telinganya. Dia melepaskan tangannya, menarik Zhao Jiabao dan melarikan diri. Setelah hari itu, Ruan Kiki jarang berhenti untuk sementara waktu, bahkan sesekali menabrak di jalan. Dia juga melarikan diri dengan tergesa-gesa. Postur karena takut terjerat olehku. Ibu dan ayah adalah orang yang jujur. Saya pikir dia takut. Jangan berani datang ke pintu lagi. Aku tidak bisa menahan nafas lega. Hanya saya yang merasa, ketika ada yang salah, pasti ada setan. Benar saja, pagi ini, ibu siap naik ke tempat kerja, hanya untuk menemukan bahwa ban mobil baterai bocor. Zhao Jiabao di kejauhan. Aku sombong dan meringis pada ini. Dia juga memegang 2 paku neon di tangannya. Wanita tua yang sudah meninggal. Biarkan kamu menggertak ibuku. Pantas melahirkan 2 barang yang merugi. Neuropati yang tidak tahu malu. Haha, ibuku jujur sepanjang hidupnya. Saya bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun pidato yang berat. Sekarang dia ditutupi oleh dada keluarga Zhao dengan marah. Terengah-engah. Ayo naik bus ke kantor dulu. Mobil kembali dan diperbaiki lagi. Ayahku menepuk punggungnya sambil berpegangan pada setang. Melihat ini, Zhao Jiabao tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ayahku menatapnya karena suatu alasan. Haha idiot, setang dilem. Anda bahkan tidak bisa melihat tumpukan
menemukan besar lem itu. Ini benar-benar bermata tua. Anda mungkin juga mati lebih cepat daripada nanti. Saya bangun dari tidur. Saya menemukan orang tua saya yang seharusnya sedang bekerja. Mereka semua duduk di sofa di ruang tamu dengan wajah sedih. Lihat aku keluar. Ibu menyeka kelopak mata yang memerah. Dengan wajah tersenyum, dia bergegas diam. Datang dan sarapan saat Anda lapar. Sesuatu terjadi pada ibu dan ayah. Keluarga itulah yang datang mengganggumu lagi. Bukan apa-apa, ibumu. Dia sedikit tidak nyaman pagi ini. Saya mengambil cuti sehari. Orang tua yang berbohong adalah tipe orang yang bahkan demam tinggi. Anda harus tetap berpegang pada sifat pergi bekerja. Bagaimana mungkin tiba-tiba meminta cuti di rumah? Melihat bahwa mereka bersikeras untuk tidak mengatakan yang sebenarnya, saya mengenakan mantel dan keluar. Xiao Jing, apa yang akan kamu lakukan? Ayah tiba-tiba panik. Dia mengulurkan tangan dan meraih lenganku. Mengoceh tentang apa yang akan terjadi pagi ini. Satu persatu. Xiao Jing, ini hanya lelucon anak-anak. Baik ibumu maupun aku tidak terluka. Jangan impulsif. Tatapan khawatir ayah. Aku menepuk punggung tangannya dengan lembut. Tersenyumlah dengan ramah. Ketenangan pikiran tidak berarti Anda ingin makan hertail goreng. Saya baru saja pergi ke pasar pagi. Mampir dan beli makanan. Karena kamu dan ibumu sedang cuti hari ini. Beristirahatlah. Anda bisa menemaninya ke konseling psikologis. Kembalilah tepat pada waktunya untuk makan malam bersama. Saya membawa tas besar dan tas kecil. Ketika saya datang ke taman kanak-kanak tempat Zhao Jiabao berada, itu adalah akhir sekolah pada siang hari. Ada lingkaran orang tua di sekitar gerbang sekolah. Saya bersembunyi di tengah kerumunan. Saya melihat Zhao Tianbao tertutup kotoran dari kejauhan, menarik kuncir adiknya Zhao Xiaoling keluar. Fiuh, dasar gadis mati. Beri aku uangnya. Saya melihat semuanya pagi ini. Ibu memberimu $2. Aku akan makan potongan pedas. Belikan untukku sekarang. Kulit kepala Zhao Xiaoling sakit ketika dia menyeretnya. Air mata jatuh seolah-olah saya tidak menginginkan uang. Dia membisikkan saudaranya. Saya benar-benar tidak punya uang lagi. Saya mendatangi mereka. Sengaja mengangkat tas jajanan di tangannya. Mata Zhao Jiabao penuh dengan keserakahan. Dia menempel di tas camilan saya dan tidak melepaskannya. Dia masih mengatakannya padaku. Berikan padaku, berikan padaku. Dasar pelacur, cepat dan lepaskan. Kalau tidak, aku akan kembali dan memberitahu ibuku. Anda menggertak saya. Anda tidak bisa minum obat dan berjalan-jalan. Jangan berpikir Anda gila. Aku takut padamu. Ibuku menceritakan semuanya padaku. Saya masih di bawah umur. Tidak ilegal melakukan apapun. Zhao Jiabao tidak terlalu tua. Ini bukan usaha kecil. Bang, tas makanan ringan itu robek olehnya. Dia dengan cepat mengambil 2 paket di atasnya. Mati di dada. Meludahi saya sebelum berbalik dan melarikan diri. Saya berdiri diam dan tidak mengejarnya. Saya melihat Zhao Jiabao dengan mata kepala sendiri. Setelah makan camilan tambahan, saya pergi dengan puas. Pada malam hari, kelompok pemilik komunitas meledak. Kiki lembut mencoba semua anggota terlebih dahulu. 7 atau 8 gambar muntahan dibuang segera setelah itu. Saya mengerutkan kening ketika saya melihat ketidaknyamanan fisik saya. Sang ibu yang sedang makan menutup telepon dengan jijik. UPS 77 yang lembut ini biasanya mengirim beberapa ke suaminya. Anak itu hanya mengenakan pakaian dalam. Lupakan foto-foto yang berkeliaran di rumah. Mengapa Anda bahkan mengirim barang semacam ini sekarang? Itu tidak menjijikan. Saya menghiburnya dan menambahkan piring sumpit. Biarkan dia tidak terlalu khawatir tentang urusan orang lain. Berkonsentrasi pada makan. Tapi sisa-sisa cahaya menyapu layar ponsel dari waktu ke waktu. Awasi apa yang terjadi di grup. Apa-apaan ini? Menjijikan? Bisakah Anda memiliki sedikit moralitas publik? Mengapa Anda mengirim semuanya ke grup? Saya sudah lama ingin membicarakannya. Anda baik-baik saja. Saya tidak dapat menemukan kelas untuk pergi ke sana. Jangan terus bertanya bagaimana keadaan suami Anda. Ini semua jenis selfie bermata pedas dan foto keluarga. Grup pemilik digunakan untuk melihat notifikasi. Siapa yang ingin melihat pendek orang tuamu? Itu menjijikan. Mengapa Anda bahkan memiliki foto muntah? Bagaimana dengan administrator? Bisakah kamu mengusirnya? Tambahkan 12 ditambah 10.086. Tepat ketika ada banyak kebisingan di grup, Kiki lembut membuka mikrofon. Dia satu persatu. Pertama menjawab pernyataan bahwa suaminya tidak baik. Saya akan memulai topik utama hari ini nanti. Yang membunuh 1000 pisau. Memberi anak saya sesuatu yang najis. Dia masih melakukan bilas lambung di rumah sakit. Lem air cap sicung. Ada juga racun tikus. Sudah kubilang, jika harta kecilku memiliki 3 panjang dan 2 pendek, jangan pernah berpikir tentang itu. Mari kita bicarakan. Saya juga membuang beberapa foto infus di rumah sakit. Kelompok pemilik jatuh ke dalam keheningan yang mematikan lagi. Kiki lembut adalah sebuah
sebuah keluarga. Reputasi seluruh komunitas tidak baik. Dia pasrah pada pikirannya. Setiap hari di grup, selain menunjukkan kasih sayang, itu menghina pemilik wanita lain. Zhao Jiabao adalah seorang tiran taman kanak-kanak. Banyak anak pemilik telah diganggu olehnya. Sekarang sesuatu terjadi pada Zhao Jiabao. Semua orang tidak mengatakan sepatah kata pun di permukaan. Di balik layar, saya tidak tahu bagaimana menertawakan. Ayah melihat pesan di grup pemilik. Dia bertanya dengan ekspresi serius. Xiao Jing, ini seharusnya tidak dilakukan olehmu. Saya tersenyum dan tidak berbicara. Itu hanya lelucon. Kenapa masih ada keributan? Zhao Jiabao bangun. Apa yang terjadi kemarin? Dia mengatakannya dengan minyak dan cuka. Dia bersikeras. Saya memaksanya untuk makan camilan tambahan. Meskipun Ruan Kiki merasa kasihan pada putranya, tetapi ketika saya berpikir tentang bentuk garang saya, mau tak mau aku mengecilkan leherku lagi. Dia mengutuk beberapa kata dengan suara rendah. Wanita gila itu. Di sebelahnya, Zhao Tianming menatap teleponnya. Benar-benar tidak menyadari percakapan mereka. Sampai 7 lembut, Qi Jiao datang ke sisinya dalam tetes. Dia menekan layar ponsel dengan panik. Suamiku, apa yang kamu lihat? Tidak ada, tidak ada. Putramu telah dirawat di rumah sakit. Apakah kamu sama sekali tidak peduli menjadi seorang ayah? Zhao Tianming mengerutkan kening dengan tidak sabar. Bagaimana cara merawatnya? Wanita itu sakit jiwa. Psikopati tahu, tidak ilegal membunuh siapapun. Jika Anda tidak curiga sepanjang hari, di mana Anda bisa masuk ke masalah ini? Terakhir kali, untuk membantu Anda maju, Lao Zu masih memiliki bekas luka di lehernya. Terengah-engah, saya merasa sedikit tidak nyaman di hati saya. Tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mencubit telapak tangannya dengan kukunya. Sedikit kebencian melintas di matanya. Selasa, saya, Zhao Li, membawa saudara perempuan saya ke rumah sakit untuk konseling psikologis. Duduk di kursi malas di lorong. Tiba-tiba, sebuah suara yang akrab terdengar di telingaku. Apa sih yang diperlukan untuk melepaskanku? Aku bersujud padamu. Apa sih yang saya lakukan salah? Biarkan kamu melakukan ini padaku. Tidak hanya untuk merebut suamiku. Dan sekarang aku akan membunuh anakku. Ini Ruan Kiki. Bibi di sebelahku tersenyum meminta maaf padaku. Maaf, saya lupa membawa headphone saya. Aku bahkan tidak mendengarkan apa yang dikatakan bibiku. Jaga mata Anda terpaku pada layar di ponsel Anda. Dalam video tersebut, Ruan Kiki berlutut di tanah, menarik-narik ujung pakaian ibuku, menangis dan bersujud. Ada beberapa lingkaran orang di sekitar. Tanpa kecuali, mereka menyalahkan ibuku. Tutut terlihat cukup jujur. Itu sesuatu seperti itu. Dikatakan bahwa anak laki-laki bukanlah kesalahan ayah. 2 putri. Salah satunya adalah junior. Salah satunya adalah wanita beracun. Menjadi orang tua tentu juga bukan hal yang baik. Ini gila. Bahkan anak berusia 6 atau 7 tahun. Ibuku jujur sepanjang hidupnya. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan pensiun. Akan diblokir di pintu unit. Menyodok beberapa menyusui dan memarahi wajah yang berubah merah dan ungu. Dipertahankan dengan cemas. Tapi tidak ada yang mau mendengarkan sama sekali. Beberapa selebriti internet kecil yang tinggal di dekatnya mendengar berita itu. Mereka semua memegang ponsel mereka untuk memulai siaran langsung untuk menggosok panas. Mereka semakin memarahi. Semakin tinggi popularitas ruang siaran langsung. Tiba-tiba, sebuah sepatu kulit terlempar keluar dari kerumunan. Tepat di dahi ibuku. Ini bagus untuk dimainkan. Keluarga sampah semacam ini. Ini untuk mengajarkan pelajaran yang sulit. Penglihatan saya mulai kabur. Telinga berdengung tanpa henti. Kuku keras tertancap di daging. Saya tidak sabar untuk bergegas sekarang. Potong gas lunak menjadi potongan-potongan mayat. Tapi alasan memberitahuku. Tidak, situasi saudara perempuan saya baru saja membaik. Tidak bisa membiarkan dia tahu tentang itu. Aku memejamkan mata, setengah bersandar di kursi, mencoba menenangkan niat membunuh yang melonjak di dalam hatinya. Hal-hal difermentasi dengan sangat cepat. Tunggu sampai aku membawa adikku pulang. Internet telah luar biasa. Ini semua tentang keluarga kami. Alamat rumah, tempat kerja orang tua, dan foto telanjang saudara perempuan saya setelah perubahan wajah Ai di udara. Tentu saja, ini lebih tentang apa yang terjadi 5 tahun lalu. Ternyata oleh media dan dihebohkan. Mereka menyebut saya benih yang buruk, mengutuk orang tua saya karena gen inferior mereka. Mengapa reproduksi membahayakan masyarakat? Saya sedang berbaring di sofa, kemudian lihat berita utama berbahaya, dan ulasan video yang tidak sedap dipandang. Tapi hatinya ternyata tenang. Saya mengumpulkan bukti dengan cepat. Saat menelusuri sumber kebocoran informasi, segera mengunci akun kota yang sama. Sangat mudah untuk mengklarifikasi semua ini. Saya memiliki banyak di tangan saya. Bukti video soft Kiki membuat masalah di depan
rumah saya. Tapi untuk Ruan Kiki seperti ini, istri yang penuh mata dan hanya memiliki suami dan anak-anaknya untuk dikatakan serangan balik seperti itu adalah yang paling tidak berdaya. Aku akan menghancurkan semua yang dia pedulikan. Buat dia sengsara seperti saya, itu balas dendam. Beralih ke bagian atas sangkakala, lusinan pesan muncul. Salah satu yang paling mencolok masih transfer 520 dari Zhao Tianming. Tunggu adikku tertidur. Ibu mengeluarkan kotak obat dan mulai mengerjakan lukanya. Ayah duduk di sela-sela, merokok dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Tiba-tiba, ada ledakan keras di pintu. Ibuku gemetar. Penyeka kapas di tangannya jatuh ke tanah. Saya akan memeriksanya. Saya meletakkan ponsel saya. Buka pintunya dengan rapi. Beberapa anak muda di luar menatapku. Satu persatu, mereka membawa tong sampah di tangan mereka. Ini akan terciprat atau tidak, itu memalukan. Aku tersenyum sopan pada mereka. Sebuah ember kotor direnggut dari tangan mereka. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia tumpah. Untuk sementara waktu bau menyengat dari limbah selokan isi seluruh tangga. Beberapa anak muda berteriak pada awalnya, diikuti oleh itu muntah yang lebih intens dan raungan keruntuhan. Saya baru saja membuka mulut untuk air. Aku akan muntah. Bos-bos, oh padamu. Aku bersandar di kusen pintu, sambil mengagumi rasa malu mereka. Sambil setengah menyipitkan matanya, dia berkata kepada kepala Huang Mao, Anda adalah sepupu Wang Jie dari Ket Lembut. Sebelum datang, bukankah kakakmu memberitahumu bahwa aku gila? Katakan, saya mendapatkannya. Saber 20 di tangan. Bulu kuning bertemu dengan tatapanku yang menyeramkan. Saya bergidik tanpa alasan. Dia hanya seorang gangster kecil yang tidak tahu cara belajar. Kemarin, saya menerima telepon menangis dari sepupu saya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia merekrut beberapa saudara untuk datang. Saya ingin melampiaskan kemarahan jahat saya untuknya. Saya tidak berharap untuk bertemu dengan tunggul keras saya. Wang Jie tertutup kotoran dan bau busuk. Beberapa saudara juga menutup mulut dan hidung mereka. Sepertinya aku akan muntah atau tidak. Sepertinya tidak baik untuk tinggal lebih lama lagi. Dia mengertakkan gigi dan menahan rasa mual. Tinggalkan kalimat berikutnya dan tunggu. Dia melarikan diri dengan tergesa-gesa. Wang Jie membawa beberapa saudara laki-laki sampai ke pintu rumah Ruan Kiki. Dia menggedor pintu sambil berteriak keras, "Saudari, buka pintunya. Ayo masuk dan mandi." Sial, itu terlalu kejam. Kelopak mata berkibar tanpa berkedip. Itu menjijikan. Ruan Kiki melihatnya dari video pengawasan. Wang Jie dan yang lainnya tertutup tanah. Sepertinya ada bau busuk di tubuhnya. Aku tidak bisa menahan cemberut. Zhao Tianming, saya tidak suka dia pergi dengan kerabatnya yang miskin di keluarga ibunya. Sekarang jika Anda membiarkan mereka masuk, membuat rumah kotor dan bau, aku akan memarahinya ketika aku kembali. Memikirkan suamiku. Kiki lembut menggigit bibir bawahnya. Kata Xiao Ji dengan keras, Anda sebaiknya kembali. Tianming tidak suka orang luar datang ke rumah kami. Kalau saja beritahu dia bahwa aku akan membiarkanmu masuk, itu akan kesal. Wang Jie tercengang. Dia menggedor pintu dengan tidak percaya. Ruan Kiki, apa yang kamu bicarakan? Aku sepupumu. Cepat buka pintunya. Ayo masuk dan mandi. Suara Wang Jie hendak merokok. Ruan Kiki tidak menanggapi lagi. Dia menendang pintu dengan kejam. Baru kemudian dimarahi dan pergi bersama saudara-saudaranya. Melihat Wang Jie, mereka pergi. Ruan Kiki menghela nafas lega. Di satu sisi, dia merasa sedikit kasihan pada Wang Jie. Di sisi lain, saya pikir mereka terlalu boros. Begitu banyak orang datang ke pintu. Aku bahkan tidak bisa menangani seorang wanita. Saat aku memikirkannya, sebuah pesan muncul di ponselku. Ini milik Zhao Tianming. Saya tidak akan kembali jika saya mengadakan pesta di malam hari. Sejak wanita gila itu muncul, Zhao Tianming mulai sering bepergian untuk hiburan. Bahkan terakhir kali Xiao Bao dirawat di rumah sakit. Dia, sang ayah, hanya menunjukkan wajahnya sebentar. Sedikit kepanikan melintas di mata kerabat yang lembut. Dia memeluk teleponnya. Saya membuat 3 panggilan telepon ke pihak lain. Tanpa kecuali, mereka semua digantung. Sebuah pikiran buruk muncul di benaknya. Ini seperti menenangkan diri. Dia menepuk dadanya untuk memberi dirinya kelegaan. Sambil bergumam bahwa itu tidak akan terjadi. Tidak, suamiku sangat mencintaiku. Bagaimana dia bisa menipu? Dia sangat baik. Wanita Kim sangat sembrono sekarang. Pasti pelacur itulah yang berinisiatif merayunya. Tidak, aku akan menemukannya. Tidak bisa membiarkan wanita jahat itu mendapatkan apa yang mereka inginkan. Baca ini. Secercah cahaya melintas di mata yang dipernis lembut. Dia buru-buru mengambil kunci dan bergegas keluar pintu. Saya meminta petugas kebersihan untuk membersihkan kekacauan di depan rumah. Untuk ibu dan ayah, ketiga saudara perempuan itu mendaftar untuk tur 7 hari. Atas nama kecantikan, ada terlalu banyak hal buruk akhir-akhir ini. Biarkan mereka
mereka jalan-jalan. Ibu dan ayah sepertinya sudah menebak apa yang akan saya lakukan. Jarang tidak ada celah untuk menghentikan saya, hanya menatapku dalam-dalam. Biarkan aku aman. Setelah mengirim mereka bertiga pergi, aku mengeluarkan gaun bodycon dari lemariku, menginjak sepatu hak stiletto dan bergoyang keluar pintu. Berjalan melalui jalan-jalan belakang Central Elementary School. Wang Jie mengenakan kaos dan sandal, jongkok di depan bungalow bobrok sambil merokok. Lihat saya datang. Dia melihat ke atas dan ke bawah, kemudian bersiul pelacur genit dan bau. Berpakaian seperti ini untuk menemukan adikku. Saya tidak menunggu bahasa kotornya keluar. Kotori telingaku. Dia menendang pria itu ke tanah. Aku berguling dan mengangkanginya. Angkat tinjumu dan pukul wajahnya. 3 pukulan ke bawah. Wang Jie memiliki Venus di matanya. Air liur mimisan dihembuskan. Aku menyeka tanganku sedikit jahat. Dia melihat sekeliling. Ini benar-benar menyedihkan Ruan Kiki. Saya tinggal di rumah besar. Berbaringlah di rumah sepanjang hari dan nikmati kebahagiaan murni. Mengapa Anda tidak tahan lagi? Anda saudara dengan kasih sayang dan kebenaran. Wang Jie terbaring di tanah kesakitan dan wajahnya berubah. Dengarkan saya. Segera teringat bahwa dia adalah Ruan Kikito. Sebaliknya, mereka memakan pintu yang tertutup. Malu di depan saudara-saudara. Melihat kemarahan di mata Wang Jie yang tidak bisa disembunyikan, saya menambahkan api lain. Pada akhirnya, itu karena tidak ada uang. Dia benar-benar memandang rendah Anda sebagai kerabat yang malang. Zhao Tianming membuka pabrik kecil di pinggiran kota. Meski kekayaannya tidak banyak, tapi toh itu bernilai 1 juta. Bagaimana bisa ada kekurangan uang? Saya tidak harus memilih-milih. Wang Jie segera kembali ke masa depan. Masyarakat remaja anak muda. Saat itulah harga diri sangat kuat. Kemerahan mata, tinju itu mengepal erat. Ekspresi penghinaan. Setelah keluar dari sekolah dasar pusat, saya naik taksi ke sekitar pabrik Zhao Tianming. Pertama, saya berjalan di sekitar lingkungan. Setelah melihat Ruan Kiki keluar dari taksi dari kejauhan, sengaja menatapnya. Setelah 3 detik, dia membuka pintu mobil dan pergi. Ruan Kiki hanya melihatnya dari jauh. Seorang wanita dengan tubuh panas, berkeliaran bolak-balik di gerbang pabrik. Saya hanya ingin bergegas maju dan melihat dengan jelas. Detik berikutnya, bertabrakan dengan Zhao Tianming yang cemas. Suaminya Ruan Kiki menerkam wajahnya dengan gembira. Pegang lengan Zhao Tianming. Secara refleks dilambaikan oleh pihak lain. Apa yang Anda lakukan di sini? Ruan Kiki memandang Zhao Tianming dengan gembira. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia curiga. Curiga bahwa dia curang dan datang untuk memeriksa pos. Tertelan untuk waktu yang lama. Aku hanya menahan kalimat bahwa aku merindukanmu. Zhao Tianming melihat mobil yang sudah melaju pergi. Dengan kesal, dia menggaruk rambutnya 2 kali. Saya sangat tidak sabar sehingga saya mengatakan ini tidak berguna setiap hari. Tidak bisakah kamu berpikir untuk berada di rumah? Lao Zu lelah dan lelah menghasilkan uang di luar. Saya bahkan tidak bisa makan 2 gigitan makanan enak ketika saya pulang. Anda berbaring di rumah setiap hari. Itu tidak melakukan apa-apa. Pikiran penuh dengan kasih sayang, cinta. Kedua anak itu juga berantakan. Jika Anda tidak mendapatkan nilai bagus, lupakan saja. Aku bahkan tidak bisa melihat seseorang. Itu juga menyebabkan anak saya pergi ke rumah sakit. Kiki lembut menundukkan kepalanya. Ada air mata di matanya. Setelah waktu yang lama, Nieru meminta maaf. Maaf, saya salah. Setelah kembali ke rumah, saya sengaja menambahkan akun Soft 77 dengan trompet. Ambil hari ini. Percakapan Zhao Tianming dengan saya diteruskan satu persatu. Tidak sulit untuk melihat dari percakapan. Zhao Tianming lah yang mengambil inisiatif untuk mencari dari lingkungan sekitar. Jadi, tambahkan saya sebagai teman dan meluncurkan pengejaran yang sengit. Dia berusaha keras untuk mengeluh. Wanita berwajah kuning yang malas di rumah mengatakan bahwa dia tidak hanya tidak berbentuk, mencurigakan sepanjang hari, seperti tikus. Jika bukan karena kedua anak itu, dia sudah lama ingin menceraikannya. Saling memandang sepanjang waktu. Kotak dialog yang sedang diketik. Saya mengirim beberapa lagi dengan sangat serius. Tangkapan layar transfer hadiah sukarela berkomentar. Saya menambahkan kalimat yang tepat ketika itu selesai. Kakak perempuan tertua, bisakah kamu memperhatikan suamimu dengan baik? Berhenti mengirim pesan dan melecehkan saya. Kiki lembut mematahkan pertahanan. Dia mengutukku seperti orang gila. Jika tidak di seberang layar, pendiriannya yang garang. Mereka semua ingin mencabik-cabik saya di tempat. Cabut kembali pernyataan provokatif mereka satu persatu. Memotong beberapa. Kutukan Ruan Kiki dikirim ke Zhao Tianming dengan bacaannya. Saudara Zhao, saya memikirkannya. Bagaimanapun, Anda adalah pria keluarga. Jangan saling menghubungi di masa depan. Jangan sampai kakak iparku salah paham. Tidak peduli apa. Kakak ipar, dia juga melahirkan 2 anak untukmu. Tidak mudah selama bertahun-tahun. Anda sebaiknya menjalani kehidupan yang baik dengannya. Setelah melakukan semua ini, saya menghapus
menghapus Zhao Tianming dan Ruan Qixi tanpa ampun. Ranjan menunggu mereka berdua makan anjing. Seperti yang saya harapkan, Zhao Tianming baru saja kembali ke rumah pada malam hari. Ruan Qixi, yang matanya merah, bergegas maju, palu dan pukul, geraman histeris di mulutnya. Pelacur itu, apa bagusnya sih itu? Berputar-putar di sekelilingnya seperti anjing. Saya mengikuti Anda ketika saya berusia 16 tahun. Demi Anda, saya tidak ragu untuk berselisih dengan keluarga ibu saya. Kemudian Anda mengatakan Anda tidak punya uang untuk membayar mahar. Saya akan mencuri buku registrasi rumah tangga dan membawa sertifikatnya bersama Anda. Itu adalah hari yang baik. Anda mulai tidak menyukai saya, bukan? Zhao Tianming, Anda bukan manusia. Suasana hati Ruan Qixi sangat tidak stabil. Dimarahi sampai akhir dan bahkan mengangkat tangannya untuk menampaknya. Zhao Tianming memandang ke depannya seperti percikan. Wanita-wanita, mengingat tangkapan layar yang saya kirimkan kepadanya sore ini dan membujuknya untuk menjalani kehidupan yang baik. Kemarahan tiba-tiba muncul di hatiku. Dia menampar Ruan Qixi ke tanah. Anda masih memiliki wajah untuk dikatakan. Jika bukan Anda, usus ayam perut kecil mencurigakan. Bagaimana Meng Ting bisa memutuskan kontak dengan saya? Meng Ting telah membujukku. Jalani kehidupan yang baik bersamamu. Anda seperti wanita fairy sepanjang hari. Sudah kubilang, saya sudah cukup. Ruan Qixi menutupi wajahnya dan duduk di tanah. Dia tidak peduli dengan apa yang baru saja dikatakan Zhao Tianming. Dia meraih kaki celana Zhao Tianming. Dipaksa untuk bertanya siapa Meng Ting. Zhao Tianming enggan untuk terus terlibat dengannya. Menendangnya, berbalik dan keluar pintu dengan marah. Ruan Qixi mulai menjadi gila di grup pemilik lagi. Pelacur bernama Meng Ting itu keluar dari sini. Berani merayu suamiku. Biarkan aku menangkapnya. Aku menggaruk wajahmu. Qixi lembut penuh dengan bahasa kotor. Anggota kelompok lainnya juga tidak terbiasa dengannya. Mereka semua menjawab, jangan terlalu lucu. Suamimu terlihat seperti kacang hijau keriput. Siapa pria yang baik untuk merayunya? Dia tidak mengganggu gadis kecil itu. Terima kasih Tuhan. Jangan membicarakannya di lantai atas. Suaminya benar-benar bukan hal yang baik. Saya suka menjemput gadis kecil ketika saya tidak ada hubungannya. Keponakan saya datang ke sini untuk menemui saya. Dihentikan olehnya untuk meminta WeChat. CK, manusia sampah semacam ini juga merupakan harta karun. Tolong, Anda buta. Belum makan yang enak. Jangan selalu berpikir tentang saudara perempuan lain yang memilih Anda seperti Anda. Benar-benar cukup aneh untuk menjadi unik. Ruan Qixi mengabaikan serangan terhadapnya. Masih dengan keras kepala mencari Meng Ting. Tapi Meng Ting hanyalah karakter yang saya buat. Bagaimana mungkin dia bisa mengetahuinya? Di malam hari, saya menerima aplikasi pertemanan Zhao Tianming lagi. Dia menulis berbagai permintaan maaf pada catatan dan berita bahwa dia akan menceraikan Ruan Qixi. Saya tidak melakukannya. Ada tanggapan yang baru saja membatalkan akun WeChat ini dengan seenaknya. Sementara, bukti yang telah dikumpulkan selama periode ini akan dipublikasikan satu persatu dan menghubungi beberapa influencer lokal, membantu retweet tweet. Setelah 1000 gelombang diaduk sekali, Ruan Qixi menuangkan air kotor ke keluarga kami. Sekarang semuanya diklarifikasi satu persatu. Ada juga banyak pemilik di komunitas yang sama, juga melompat keluar untuk menyampaikan berita. Ruan Qixi seperti anjing gila di hari kerja. Ketika saya melihat seorang gadis muda dan cantik, saya melompat ke atasnya dan menggigitnya. Suaminya Zhao Tianming bukanlah hal yang baik. Mengandalkan sedikit uang di rumah, tidak hanya bertindak mendominasi, dia juga sering melecehkan gadis-gadis di lingkungan sekitar. Putranya Zhao Jiabao baru berusia 6 tahun. Itu tidak kurang. Yang kurang adalah menindas teman sekelas dan menghina orang tua. Ini masalah besar. Angin opini publik mulai berbalik begitu mereka bersimpati pada Ruan Qixi. Netizen yang membantunya berbicara, mereka semua menoleh dan memarahinya. Akun pemasaran yang mencium hotspot lalu lintas juga berebut untuk melaporkan perbuatan buruk keluarga ini. Ruan Qixi menjadi incaran semua orang. Sekali ketika dia menggunakan internet untuk menyerang dan menyakiti keluarga kami. Betapa menggembirakannya itu. Serangan baliknya sama besarnya dengan sekarang. Zhao Tianming sudah menceraikan Ruan Qixi, hanya memperhitungkan hak asuh kedua anak itu dan pembagian properti. Ini belum dinegosiasikan. Tidak ada kesepakatan yang dibuat. Sekarang ada hal besar yang terjadi secara online. Dia tidak sabar untuk bersama wanita sapu Starwind ini sepanjang malam, melepaskan diri dari hubungan. Tapi Ruan Qixi menggigitnya sampai mati dan menolak untuk bercerai. Dia telah mengikuti Zhao Tianming sejak dia lulus dari sekolah menengah pertama. Seseorang
Yang tidak memiliki kualifikasi akademik. Kedua, tidak ada pengalaman kerja. Sekarang reputasinya juga bau. Setelah perceraian disepakati, bahkan tidak ada tempat tinggal. Dampak negatif dari opini publik sangat signifikan. Pabrik Zhao Tianming dijemput oleh sejumlah besar netizen untuk menghindari petir. Beberapa kerjasama yang telah dinegosiasikan diledakkan. Zhao Tianming sangat marah sehingga dia memukulnya sepanjang hari, menendang dan dikucilkan oleh teman sekelas di sekolah. Zhao Jiabao menunjuk setelah kembali ke rumah, memandang Ruan Kiki yang jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun. Tidak ada yang baik. Dia menjatuhkan tasnya, menendangnya dengan kejam. Ini semua salahmu. Ini semua salahmu karena mempermalukanku di depan teman sekelasku. Mereka semua berkata di belakang saya bahwa saya memiliki ibu yang gila. Jam berapa sekarang? Anda masih terbaring di tanah dan tidak memasak. Apakah Anda ingin membuat saya kelaparan? Zhao Xiaoling menunduk, seolah-olah saya belum melihat semua ini. Dengan acuh tak acuh berjalan ke kamar tidur. Pintunya terkunci. 7 hari berlalu dengan cepat. Ibu dan ayah segera setelah mereka kembali. Dia memegang tanganku erat-erat dengan penuh semangat. Saya pikir saya telah melihat berita utama dalam 2 hari terakhir. Kondisi adikku juga jauh lebih baik. Tampaknya pergi keluar untuk istirahat di lingkungan yang berbeda. Itu benar-benar membantunya pulih. Matanya berair, mengambil inisiatif untuk melemparkan dirinya ke dalam pelukanku. Tersedak dan berkata, saudari, maaf membuat orang tuamu khawatir akhir-akhir ini. Itu karena aku tidak cukup kuat. Ketika sesuatu terjadi, saya hanya ingin melarikan diri. Itulah yang baru saja saya ketahui. Begitu banyak yang telah terjadi selama ini. Kau menyembunyikannya dariku. Aku menepuk punggungnya dengan penuh kasih. Suara lembut itu hilang. Saya berjanji untuk memiliki saudara perempuan saya di sini. Nanti, keluarga mereka tidak akan berada di depanmu lagi. Anda hanya perlu sembuh dengan baik. Bahagia. Ini lebih penting dari apapun. Meyakinkan mengangguk. Setelah sekian lama, dia berbisik pada saudari. Saya ingin menunggu sedikit lebih lama dan terus membacanya. Nilai kakakku selalu bagus. Jika bukan karena hal seperti ini, saya pasti akan pergi ke universitas impian saya sekarang. Jalani kehidupan kampus yang memuaskan dan bahagia. Ibu dan ayah selalu memintanya untuk mengulanginya. Hanya saja dia tidak berani menyebutkannya dengan mudah karena kondisinya. Takut dia akan terstimulasi. Sekarang dengarkan apa yang dia katakan. Dia mengangguk senang. Ibu dan ayah, untuk adikku, saya menemukan sekolah dengan tingkat penerimaan yang baik. Ulangi mereka di akhir liburan mereka. Mereka semua kembali bekerja dan terus bekerja. Rekan bos ibuku juga membuat masalah untuk periode udara lunak sebelumnya. Memercikkan air kotor ke web. Saya berinisiatif untuk meminta maaf karena tidak membantunya mengklarifikasi masalah ini. Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk berdiri dan berbicara untuk orang lain. Keberanian untuk menegakkan keadilan. Mereka bisa melakukannya tanpa jatuh ke dalam perangkap. Itu sudah terpuji. Ibu sedang makan bebek panggang dari bos. Sambil mendesah, aku tersenyum dan mengangguk ya. Saat itu memang dalam kesulitan. Orang-orang di sekitarnya tidak jatuh ke tanah. Itu sudah terpuji. Ini adalah kelima kalinya Wang Jie datang untuk meminta uang. Dia berbaring di sofa empuk. Sepatu kets kotor di atas meja kopi. Pernis lembut berdiri di samping dan berkata dengan cemas. Kamu tahu itu, Xiao Ji, baru-baru ini ada banyak keributan di internet. Kakak iparmu menceraikanku sekarang. Saya tidak mengambil sepeser pun dari keluarga saya. Wang Jie memotongnya dengan tidak sabar. Jangan berpura-pura bahwa Anda telah tinggal bersamanya selama bertahun-tahun. Saya pasti telah menabung banyak uang untuk rumah saya sendiri. Anda memandang rendah saya dan saya tidak mau memberi. Masih benar-benar tidak punya uang. Anda tahu itu di dalam hati Anda sendiri. Kiki lembut melihat waktu pada jam. Saya sangat cemas sehingga keringat dingin mengucur di dahi saya. Ada kurang dari setengah jam tersisa. Zhao Tianming akan kembali. Jika dia melihat ruang tamu berantakan, pasti akan marah. Dia mengambil gelang perak dari tangannya, menatap Wang Jie hampir dan berkata, ini benar-benar hilang. Xiao Ji, aku akan memberimu gelang ini. Anda bisa mendapatkan uang untuk itu. Tolong, kembali dulu. Kakak iparmu akan kembali sebentar lagi. Siapa yang akan menginginkan gelang Anda yang rusak? Wang Jie cemberut. Jatuhkan gelang ke tanah. Kamu adikku. Dia adalah saudara ipar saya. Wajar jika saya datang ke rumah kakak ipar saya sebagai tamu. Kau terburu-buru untuk membawaku pergi. Jangan meremehkanku. Bukan itu yang saya maksud. Ruan Kiki ingin mengatakan sesuatu lagi. Tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka. Zhao Tianming berdiri di pintu dan memperhatikan. Saya melihat bahwa ruang tamu kotor dan berantakan. Wang Jie juga mengangkat alisnya ke arahnya dengan menantang. Kakak ipar, aku sudah lama tidak melihatmu. Zhao Tianming mengabaikannya. Berjalan langsung ke Ruan Kiki Qian. Mengangkat tangannya dan
menamparnya. Sudah berapa kali aku memberitahumu, jangan perlakukan kerabat Anda yang tidak bisa naik ke meja. Ambil di rumah. Bau asam kemiskinan telah mengotori rumah saya. Kiki lembut membekukan kulit mulutnya. Saya ingin membenarkan. Wang Jie di sebelahnya tidak bisa duduk diam. Dia tersentak berdiri, menunjuk Zhao Tianming dan memarahi. Siapa yang kamu bicarakan? Zhao Tianming meliriknya. Wajahnya penuh jijik. Anda tidak cukup untuk 100 yuan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saya tidak berpikir Anda telah mengotori lantai saya. Wang Jie adalah kakak laki-laki yang menelepon kemanapun dia pergi. Menerima perawatan ini sangat marah sehingga dia mengambil vas itu dan bergegas menuju Zhao Tianming. Zhao Tianming tidak terbiasa dengannya. Meludah, membulatkan lengannya. Keduanya baru saja berkelahi bersama. Ada ledakan. Vas itu mengenai bagian atas kepala Zhao Tianming. Jeritan yang mengerikan. Ruan Kiki bergegas dan menjatuhkan Wang Jie, memegang tubuh Zhao Tianming yang berangsur-angsur melunak. Tangisan itu memilukan. Ruan Kiki dan Zhao Tianming pada akhirnya tidak bercerai. Vas air mata Wang Jie menghancurkan Zhao Tianming hingga lumpuh. Ruan Kiki membawa Wang Jie ke pengadilan dengan mata merah. Saya harus memberinya kehidupan seumur hidup. Tapi Wang Jie belum berusia 18 tahun. Di tengah perkelahian lagi, secara pribadi memukuli Zhao Tianming hingga cedera serius. Tidak ada cara untuk menghukum sama sekali. Ruan Kiki menangis tanpa hasil. Saya hanya bisa menganggap diri saya tidak beruntung. Saya melihat Ruan Kiki berbicara dalam kelompok pemilik lagi. Itu setengah tahun kemudian. Dia menjual rumah dengan harga murah. Setelah Zhao Tianming lumpuh, pabrik juga ditutup karena efisiensi yang buruk. Ruan Kiki yang kehilangan sumber keuangannya. Ini bukan hanya tentang melunasi hutang Anda, juga harus menanggung biaya rawat inap Zhao Tianming yang tinggi. Segera menjadi bangkrut, mulai menjual properti, berjuang untuk bertahan. Ibuku melihat pesan di grup. Mau tak mau aku merasakannya. Jangan katakan apa-apa lagi. Ruan Kiki ini sangat menyayangi suaminya. Semuanya sampai pada titik ini. Tetap jangan menyerah. Saya ternyata ketika Ruan Kiki dianiaya sebelumnya, diposting di lingkaran teman, menganggukkan kepalanya sambil menonton. Benarkah cinta mengurangi rasa sakit? Dia sangat menyukainya. Pada hari keluarga Ruan Kiki pindah dari komunitas, ibu secara khusus menyiapkan meja penuh makanan. Ayah membuka sebotol anggur merah yang telah lama berharga. Datang dan rayakan. Kami adalah keluarga. Akhirnya keluar dari kabut yang dibawa oleh 7 lembut. Kehidupan baru terbuka. Adikku mengambil tes tiruan ini. Transkrip tempat pertama di kelas. Beberapa dengan malu-malu mengerutkan bibir, tapi matanya bersinar. Penampilan berperilaku baik yang meminta pujian. Saya mengacungkan jempol dengan sangat kooperatif. Layak untuk adikku. Sungguh menakjubkan melihat senyum yang telah lama hilang di wajah keluarga. Mau tak mau aku menekuk sudut bibirku. Sangat menyenangkan bahwa keluarganya baik-baik saja.